Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Kevin Egan. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Australia 1-5 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 gol The Socceroos dicetak di babak pertama lewat eksekusi penalti Martin Boyle di menit ke-18, sepakan Nishan Velupillai di menit 20 dan Jackson Irvine pada menit ke-34. 2 gol tambahan Australia tercipta di babak kedua lewat gol Miller dan gol kedua Irvine. Satu-satunya gol skuad Garuda dicetak oleh Ole Romney yang menjadi gol perdananya di Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong tetap memberikan dukungan untuk skuad Garuda pada saat melawan Australia. Sintayong ikut nonton bareng dengan sejumlah supporter Timnas Indonesia di salah satu universitas di Jakarta. Meski sudah tidak menjadi pelatih Indonesia, namun Sintayong masih memiliki hubungan kuat dengan skuad Garuda dan juga supporter Timnas. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan sempat ikut merayakan gol Garuda yang dicetak oleh Romney di babak kedua. Indonesia akhirnya takluk 1-5 dari tuan rumah Australia. Dengan situasi seperti ini, coach sangat merasa bahagia. 인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. Selalu ada Indonesia. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendukung sepak bola Indonesia. Presiden menginginkan Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Timnas Garuda kalah dari Australia 1-5. Untuk mengetahui situasi nonton bareng Timnas Indonesia versus Australia, kita bergabung dengan Belinda Firda dan Sheha Al-Hadar di lokasi nonton bareng di Surabaya dan di Jakarta. Ya Belinda, bagaimana situasi nobar di Surabaya pada saat ini? Dan bagaimana respon warga Surabaya menyaksikan kekalahan Indonesia melawan Australia 1-5? Belinda. Egan dan pemirsa, selamat malam. Ini suasana saat ini di tempat nobar. Jadi tadi setelah kekalahan dialami oleh Indonesia dengan skor 1-5, tempat saya melaporkan saat ini tadi dipadati oleh para supporter, namun bentuk rasa kecewa. Akhirnya mereka langsung meninggalkan area dan saat ini singkat saja area nonton bareng ini sudah sangat sepi. Namun masih ada beberapa yang berbuka puasa karena memang di Surabaya ini sudah jam buka puasa sejak tadi 15 menit yang lalu. Kita akan coba bertanya kepada salah satu supporter bagaimana tanggapannya karena memang yang datang di Surabaya ini tidak hanya dari Surabaya namun juga datang dari berbagai kota yang ada di Jawa Timur. Salah satunya penonton dari Nganjuk datang ke sini. Halo Mas, Mas tadi melihat pertandingan Indonesia seperti apa tanggapannya? Sebenarnya permainan Indonesia hari ini bagus ya. Karena menguasai ball possession-nya, penguasaan bolanya hampir 70% di babak pertama. Cuman alhamdulillah di babak kedua bisa nambah 1 gol. Cuman nambah 1 gol tapi kegebolan lagi sehingga kedudukan 5-1. Ya itulah permainan yang bagus tapi kalau tidak ada finishing yang bagus ya sama saja gitu saja sih. Oke, jadi memang Mas melihat bahwa ini permainannya sudah bagus gitu ya. Mas, tapi kalau kita melihat potensinya Indonesia ini masih bisa untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Nanti akan melawan Bahrain di tanggal 25. Kalau Mas melihat potensi yang dimiliki di Indonesia dengan permainan hari ini seperti apa? Kalau potensinya sebenarnya masih bisa karena masih ada tahap selanjutnya kan, ada kualifikasi yang ini tahap ketiga, mungkin yang keempat Indonesia pasti bisa lolos di situ. Masih punya harapan ya Mas ya? Oke, terima kasih Mas. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari salah satu supporter. Memang ada bentuk kekecewaan ya, karena juga pemirsa melihat bagaimana kekalahan yang dialami Indonesia. Kalau kita mengingat bahwa sebelumnya Indonesia dan Australia ini sudah bertanding di Indonesia dengan skor imbang. Dan kali ini saatnya Indonesia bertanding atau bertandang begitu di Australia, tepatnya ada di sini dengan skor kekalahan yakni 1-5. Kita masih berharap masih ada peluang untuk skuad Garuda Indonesia untuk
berjuang kembali nanti di tanggal 25. Seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Surabaya juga akan terus memberikan support untuk Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara demikian kembali ke studio, Egan. Ya, dari Surabaya kita ke Jakarta. Sheha, bagaimana respon warga Jakarta di sana ketika menyaksikan kekalahan timnas 1-5 lawan Australia? Dan bagaimana dengan Sintayong? Apakah kemudian memberikan komentar terkait dengan kalahnya Indonesia melawan Australia? Sheha. Ya, Egan dan juga pemirsa, memang saat ini mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong saat ini sedang memberikan semangat, memberikan dukungan kepada para pendukung yang hadir di sini. Tadi ia sudah menyebutkan bahwa meskipun kali ini harapan skor yang keluar tidak sesuai dengan harapan, namun jangan patah semangat karena masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan tentunya ia tadi juga sudah mengatakan bahwa memang walaupun sekarang dirinya ini sudah bukan pelatih dari timnas Indonesia, namun dia tetap menganggap timnas Indonesia ini sebagai keluarganya, Egan dan juga pemirsa. Karena para pemain timnas Indonesia ini sudah pernah bergabung bersama dirinya dan juga sudah pernah berjuang bersama, berlatih bersama. Sehingga memang walaupun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, namun tetap semangat. Para supporter juga harus tetap mendukung timnas Indonesia pada laga-laga yang nanti akan segera terjadi. Misalnya di laga di GBK yang sebentar lagi akan berlangsung, timnas Indonesia melawan Bahrain. Kalau bisa terlihat di sini semangatnya memang masih cukup kuat, Egan dan juga pemirsa. Karena kalau tadi setelah selesai bertanding timnas Indonesia melawan timnas Australia, ini para pendukung memang sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka seperti itu ya, sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap timnas Indonesia. Dan kita akan menantikan apakah saya mau undang lagi Coach Budi, Coach ya bener, Mas Budi Sudarsono. Kita kasih 2 hadiah lagi Mas Budi, terus door prize dapat jaket tanda tangan Coach Sintayong. Tanda tangan habis itu baru kesini. Yang orang yang nggak ada nggak dapat. Itu bajunya siapa? Lain bro tuh tanda tangan. Itu original. 마이크 때문에 안 되잖아. Tapi enggak. Kenapa nggak minta tanda tangan? Habis tanda tangan baru kesini. Nggak bisa karena nggak duduk di sini. Tapi karena kamu dari tadi saya lihat pakai itu bisa dibantu Putih, jatah saya pakai. Ambil. Oke, Egan dan juga pemirsa, nanti Coach Sintayong akan kembali bersama awak media untuk memberikan tanggapannya mengenai pertandingan dari timnas Indonesia dan juga timnas Australia. Tapi mungkin kami bisa ajak Anda untuk bergabung ataupun juga mengobrol bersama para pendukung yang ada di sini ya. Mungkin di sini ada yang merah-merah, Egan dan juga pemirsa. Selamat malam kakak. Dengan kakak siapa kak? Boleh kak? Kita lagi live bersama Metro TV dengan Fatur. Dengan Kak Fatur melihat hasil yang 1-5 tadi ya, tidak sesuai dengan harapan. Gimana kakak sebagai pendukung? Sebenarnya kurang happy ya sama hasilnya, cuman yang dilawan juga Australia peringkat 25 dunia juga, jadi emang agak susah aja. Oke, tapi sebentar lagi timnas Indonesia akan melawan Bahrain nih, harapannya gimana? Semoga bisa ngebales Bahrain yang kemarin, semoga bisa menang, dapat 3 poin juga di GBK. Oke, terima kasih Kak Fatur. Egan dan juga pemirsa, tadi adalah tanggapan dari salah satu supporter yang hadir di sini, dan kita akan nantikan nanti bagaimana tanggapan dari Coach Sintayong nanti ya. Sementara dapat kami sampaikan kembali ke Anda Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Sheha Al-Hadar dari Jakarta dan sebelumnya ada Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Timnas Indonesia harus mengakui kekuatan Australia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah peluang Indonesia sirna untuk melaju ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada narasumber yang ada di studio, ada Bung Kesit Budi Handoyo. Bung Kesit, selamat malam Bung Kesit. Selamat malam, Egan. Bung Kesit, laga yang kita sudah nantikan berbulan-bulan berakhir dengan skor kekalahan 1-5. Agak lemas kita menonton hasil akhir 5-1 ini ya. 1-5 ini di kandang Australia. Bagaimana Bung Kesit tanggapan Anda dengan skor ini? Iya, debut yang menurut saya menjadi tidak bagus ya untuk Patrick Kluivert.
dalam melakoni laganya bersama tim nasional Indonesia setelah menggantikan STY. Memang kalau lihat dari permainan, saya melihat masih kacau ya. Walaupun pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang sebelumnya juga menjadi skuad andalan di STY ya. Tapi ada beberapa pemain baru memang yang dimasukkan di pertandingan ini. Ada Oleh Romeni, tadi menciptakan gol, satu-satunya gol untuk Indonesia. Kemudian juga pemain yang juga baru masuk, Dean James ya, menjadi pemain yang kemudian diturunkan langsung di pertandingan ini. Dan menurut saya memang polanya masih belum terlihat ya. Dengan 4-3-3, kita biasanya bermain dengan 3-4-3 ya, kali ini dengan 4-3-3 memang terlihat sekali bagaimana permainan dari timnas Indonesia seperti tidak terlihat sama sekali ya. Ini yang kekhawatiran yang sebenarnya sempat muncul juga ketika Kluivert hadir. Dia belum pernah melakukan uji coba ya. Dia datang langsung menghadapi pertandingan penting. Untuk pelatih baru yang baru-baru ditunjuk kemudian langsung dihadapkan pada pertandingan yang sangat krusial, menurut saya memang agak riskan ya kalau kemudian tidak melakukan sebuah uji coba. Jadi memang kelihatan chemistry itu belum ada gitu ya Bung Gesit di situ ya? Justru lihat chemistry yang sebelumnya kita lihat begitu baik ya. Di pertandingan kali ini saya tidak melihat itu, tidak kelihatan sama sekali. Oke, Bung Gesit kita tunda dulu. Kita akan ke Sydney, Australia. Kita bergabung bersama koresponden Metro TV di sana, ada Ferinda Hairunisa. Ferinda, bagaimana situasi di sana? Bagaimana respon supporter kita kemudian melihat skor kekalahan 1-5 melawan Australia? Ya, baik Kak, seperti yang sudah diberitakan, memang saat ini Indonesia takluk dengan skor 5-1 melawan Australia. Namun sampai detik terakhir, supporter Indonesia terus menyatakan dukungan bagi para pemain. Bahkan terlepas dari skor yang ada, para supporter masih antusias hingga membuat waving juga tadi dari para gabungan audiens supporter Indonesia dengan Australia yang menunjukkan suportivitas dari para pendukung. Dan semuanya terus menunggu dan menantikan sampai akhir dari pertandingan. Para supporter terus memberikan dukungan kepada para pemain. Oke, masih ada optimisme tidak sih Ferinda dari supporter kita di sana bahwa kita masih bisa melaju begitu sampai Piala Dunia? Meskipun rasa kekecewaan mungkin tidak bisa terbantahkan dari wajah sejumlah supporter Indonesia yang ada di stadion, tapi saya rasa dari diskusi dan obrolan beberapa dari teman-teman Indonesia di sini masih memberikan dukungan, memberikan harapan kepada para pemain untuk bisa bangkit dan juga bisa bermain lebih baik lagi pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Oke, baik. Terakhir Ferinda, apakah supporter di sana menyalahkan strategi begitu yang diturunkan oleh Patrick Kluivert? Ada tidak kemudian omongan itu di supporter kita di sana? Kalau untuk obrolan-obrolan seperti itu nampaknya ada di beberapa segmen dan diskusi teman-teman supporter. Tapi kembali lagi pada akhirnya semua tetap sama satu suara. Kita di sini hadir untuk memberikan dukungan bagi timnas pada para pemain kita yang kita yakini sudah berjuang dan berupaya semaksimal mungkin. Sehingga kita hanya bisa berharap untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan untuk sepak bola Indonesia bisa lebih maju ke depan. Oke, baik. Ferinda Hairunisa, terima kasih atas informasinya langsung dari Sydney, Australia. Bung Gesit, kita sudah berbicara sedikit tadi ya tentang laga yang baru saja berakhir. Sebetulnya Indonesia di awal pertandingan itu bermain cukup baik. Ya, paling tidak 10 menit ada peluang, kemudian dari J.I.J. lewat sundulannya kemudian ditepis. Ada penalti juga ya. Kemudian ada penalti. Kalau misalnya memang Kevin Dix masuk itu penalti, kira-kira hasilnya berbeda nggak? Iya, kalau tadi sundulan dari J.I.J. masuk, katakanlah kemudian penalti dari Kevin Dix itu masuk. Saya pikir ceritanya akan berubah, walaupun tidak menjadi jaminan bahwa kemudian Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan ini ya. Tapi paling tidak keinginan untuk bisa menciptakan gol cepat bisa diciptakan oleh Indonesia. Tadi kan kita lihat 10 menit awal ya, memang high pressure. Kita melakukan tekanan yang begitu tinggi ya di area pertahanan dari Australia. Dan itu memberikan hasil yang lumayan bagus ya untuk terciptanya peluang, untuk bisa terciptanya menjadi gol. Tapi sayang memang 2 peluang emas itu tidak berujung dengan gol, sehingga pada akhirnya ketika Australia mampu untuk membangun serangan
ini kemudian menjadi titik balik dari Australia dan kita seperti sulit untuk kemudian bisa meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh Australia. Tapi apakah memang Kevin Dix algojo terbaik kita untuk adu penalti? Iya, ini kan soal pilihan ya. Ketika dia mengambil eksekusi penalti, berarti memang sejak awal barangkali ya Patrick Kluivert memang sudah memberikan tugas kepada Kevin Dix kalau ada penalti dia yang mengambil eksekusinya. Iya, sebenarnya udah bagus tendangannya, tapi sudah bagus. Membentur tiang tapi tadi kena ya. tiang gitu ya. Oke, sudah bergabung juga bersama kami dari luar studio ada Coach Neil Maizar dan Bungkus Naini. Selamat malam Bungkus, selamat malam Coach Neil. Selamat malam. Ya, saya mau ke Coach Neil dulu ya. Coach Neil, respon Anda melihat skor kita 1-5 bagaimana? Anda menyangka tidak kemudian sampai Indonesia bisa sampai kalah 5-1 begitu? Kalau melihat pertandingan pertama dan penampilan pertama di 10 menit pertama, saya nggak mengira akan seperti ini. Karena hasil 5-1 itu tidak bagus buat kita. Kalau melihat di tactical strategi, Patrick menggunakan bagaimana high pressing di dalam pertahanan lawan selama 10 menit awal, itu memang luar biasa. JZZ ambil mistak gol, habis itu penalti, Kevin Dix tidak bisa mengeksekusi, itu membutuhkan taktikal strategi yang luar biasa. Tapi setelah itu kita kehilangan fokus dan kehilangan konsentrasi. Gol yang penalti seandainya seandainya Tom Hai tidak Nathan Cho tidak melakukan pelanggaran, ya kita nggak bisa mendapat penalti. Jadi kehilangan fokus. Harusnya kan ketika ada corner kick itu kita harus melihat di mana bola, di mana lawan, di mana gawang. Reading the game-nya harus dibaca. Tapi mungkin karena situasi di kondisi yang kita ada tekanan, penalti gol nggak masuk, habis itu corner kick dapat sama lawan, akhirnya kita kehilangan fokus. 1 gol, 1-0. Nah, setelah itu terjadi juga kehilangan fokus ketika bola dia gol kedua, ketika build up dari tim Australia di belakang. Reading the game, kita tidak ada menjaga kedalaman nggak ada. Jadi lawan begitu enak 1-1 dengan Martin Paes, jadi gol. Juga gol ketiga juga begitu. Jadi mungkin ini sebenarnya nggak perlu terjadi, tapi situasinya yang membuat itu terjadi. Kalau apalagi gol keempat, gol kelima yang di corner kick, ya itu kan penjagaan dari reading. Ketika ada corner kick, ketika lawan tidak dijaga, maka peluang lawan untuk mencetak gol 100%. Dia bisa cetak gol, tapi kalau diganggu, pasti dia tidak akan fokus untuk mengheading bola. Dan gol 2 corner kick terjadi di menit ke-69 dan menit ke-90. Jadi saya rasa sebenarnya nggak perlu terjadi ya, tapi gimana situasi pertandingan. Oke, Coach Neil, kita tahan dulu ya. Kita mau dengarkan tanggapan dulu dari Sintayong terkait dengan kekalahan Indonesia. Itulah yang mungkin menjadi penyebab kalah gitu. Apa yang perlu dibenahi melihat tadi match? 어떤 점들 좀 고쳐야 되는 Pertanyaannya adalah 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다. 그런 느낌이 들었다고. yang coach rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Apakah timnas bermain terlalu naif tadi, Coach? Kenapa? Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi pertahanan. 조직력이 좀 부족했다고 보여지는데 좀 어떠신지? 그냥 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 선배 비슷 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi, kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan, dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemaskan gol lewat set piece sama juga. Yang terakhir sih terkait kompensasi sama PSSI, apakah sudah selesai atau masih ada yang belum diselesaikan kompensasi sama PSSI? Tapi 감독님 보상권 다 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지 궁금하다고. 나중에 다시 얘기하겠다고. Lain kali akan dibicarakan lagi ya mungkin. 완벽하게 해결되진 않았다고. Belum diselesaikan dengan sempurna. Dia terakhir tidak dipanggil pemain pelanggaran seperti Asnawi dan juga Witan. Bagaimana, apakah itu termasuk dalam faktor? Asnawi, Witan 보통 항상 불리던 선수들이 안 불렸는데 그거 역시 요인이 된 건지. 그건 뭐. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 갑시다. Ya, itulah tanggapan dari terkait dengan kekalahan Indonesia 1-5. Kita akan bahas nanti mengenai pernyataan Sintayong usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, break ini saya akan kembali.
memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Saya mau ke Bung Kusnaini. Bung Kus, melanjutkan apa yang kemudian dikatakan oleh mantan pelatih timnas kita, Sintayong tadi mengatakan bahwa responnya ketika kita kalah 1-5 lawan Australia itu tidak cukup waktu. Bung Kus, apakah memang Coach Patrick Kluivert mengambil resiko yang terlalu besar begitu di laga pertamanya? Ia menggunakan formasi 4-3-3 lalu kemudian gayanya sedikit terbuka, menyerang begitu. Bagaimana menurut Anda, Bung Kus? Iya, sebetulnya sih dibilang mengambil risiko besar sih enggak juga ya, karena sebetulnya secara permainan tidak terlalu banyak berbeda. Cuma memang menurut saya yang membedakan Indonesia dengan Australia itu soal kematangan. Jadi pemain-pemain Indonesia kualitasnya bagus, tapi secara permainan, secara tim belum cukup matang. Chemistry belum terbentuk, kerjasama antar pemain belum terjalin, sehingga kesalahan-kesalahan kecil terjadi dan setiap kesalahan kecil itu kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Yang kedua, betul menurut saya apa yang dikatakan Sintayong, belum cukup waktu. Pelatih kita, Patrick Kluivert, tidak punya waktu yang cukup untuk menangani detil-detil teknis. Seperti contoh gol kelima itu yang terjadi melalui sundulan, itu sebetulnya soal detil. Ketika situasi bola mati itu kan harus jelas siapa mengawal siapa yang nanti di posisi sentral, siapa yang di posisi yang dekat, siapa yang posisi yang jauh. Itu Ijaz aja sampai kebingungan apa yang harus dia lakukan ketika situasi bola mati itu dan menjadi gol. Nah, detil-detil seperti itu harus dibenahi dalam latihan. Dan karena latihannya sangat terbatas, bahkan bisa dibilang cuma 2 kali mungkin tim ini mengalami latihan sebelum pertandingan, makanya banyak detil-detil kecil yang tidak tidak tertangani dengan baik, dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah tim ini yang memiliki materi pemain cukup bagus sebetulnya secara individu, tapi mainnya belum matang. Kenapa belum matang? Karena belum tertangani dengan baik karena keterbatasan waktu. Saya pikir itu yang ingin disampaikan oleh Sintayong kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, yaitu timnya belum matang, waktunya tidak cukup bagi pelatih untuk menangani tim, sehingga akhirnya di lapangan terlihat bahwa kita mampu menguasai bola dengan baik, 63% penguasaan bola, tapi cukup banyak momen-momen di mana kita ketika kehilangan bola kemudian berujung kesalahan yang dimanfaatkan lawan. Saya kembali ke Bung Kusit. Tapi gaya permainan terlihat berbeda jelas tidak sih antara ketika dipegang Coach Shin lalu kemudian dengan Coach Patrick? Ada perbedaan terlihat jelas nggak menurut Anda? Iya, perbedaan itu ada tapi tidak terlalu signifikan lah ya. Artinya tadi kalau kita lihat memang beberapa kali Indonesia coba memainkan bola-bola panjang. Tapi di sisi lain ketika ada kesempatan untuk bermain dengan satu sentuhan, dua sentuhan juga terlihat. Ini juga sebenarnya sempat diperagakan ketika masih ditangani STY. Tapi situasinya memang sangat berbeda ya. Betul bahwa chemistry para pemain ketika hampir 2 bulan tidak jumpa, kemudian ada pelatih baru, pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan menurut saya wajar kalau kemudian apa yang diinginkan oleh Kluivert itu belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Apalagi ada 2 pemain baru ya, walaupun oleh Romeni mungkin ini penampilan perdananya hasilkan lewat dengan 1 gol begitu ya. Ini cukup bagus lah buat dia. Tapi secara keseluruhan kan tim ini memang belum memperlihatkan tajinya, masih belum memperlihatkan sebuah permainan yang betul-betul menjanjikan. Bung Gus, kenapa kemudian kita bisa kebobolan 5 ini? Lini pertahanan kita kenapa kok terlihat mudah sekali dibobol begitu? Kalau kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya kan lini pertahanan kita tampaknya lebih solid begitu. Bung Gus, bagaimana? Iya, ini juga antara lain karena faktor pelatih yang membuat keputusan untuk mengubah cara main kita di lini pertahanan ya. Biasa kita bermain dengan 3 back sejajar, tapi pada saat kita memulai permainan dengan formasi 4 back. Memang sebagian besar pemain akrab ya dengan formasi 4 back, tapi masalahnya kan ini tim nasional di mana pemain-pemainnya mungkin baru sekali ini ketemu.
Saya pikir ini juga menjadi persoalan, tidak adanya komunikasi, chemistry itu yang membuat empat pertahanan sejajar yang sebetulnya sudah biasa mereka mainkan di level klub, di tim nasional kemudian jadi banyak celah. Kemudian di tengah jalan ketika kita sudah ketinggalan 0-1 pada saat kita gagal memanfaatkan kesempatan penalti, pemain tidak cukup tenang untuk terus menjalankan game plan. Mungkin juga karena faktor pelatih yang dari pinggir lapangan memberi arahan ya. Game plan-nya itu tiba-tiba berubah. Kita berani bermain lebih terbuka, garis pertahanan kita semakin tinggi, seolah-olah ketinggalan 0-1 itu harus segera dikejar. Padahal kan pertandingan masih sangat panjang. Nah, perubahan game plan yang tiba-tiba sekali, yang kemudian berakibat terjadinya celah di lini pertahanan, apalagi pertahanannya kemudian berubah dari 4 menjadi 3, itu juga membuat koordinasi di lini pertahanan menjadi agak berantakan. Jadi balik lagi menurut saya, memang tim ini belum matang di pertandingan ini ya, karena banyaknya pemain baru yang bergabung, karena pelatih juga baru, sehingga materi pemain yang sebetulnya cukup bagus tidak cukup untuk menghasilkan tim yang kerjasamanya kuat, chemistry-nya bagus, yang kemudian bisa menghasilkan permainan yang bagus juga. Jadi soal itu masalahnya. Ya, Coach Inul, apakah memang dari sudut pandang seorang pelatih ya, Coach Inul, apakah memang sulit memang sebetulnya kalau kita mengharapkan langsung bermain bagus, chemistry terbangun, apalagi memang ini baru banyak yang mungkin personel timnasnya juga baru mengenal begitu, apalagi untuk seorang Patrick Kluivert gitu. Apakah memang susah sebetulnya? Ya sebenarnya memang butuh waktu ya. Kan kalau kita contohnya aja yang simple aja, itu kan connecting itu kan harus dilatih. Ya dilatih bagaimana kita corner service, corner kick, defending gitu loh. Jadi siapa yang megang si A, siapa yang megang si B, siapa yang megang si C, itu udah tertulis itu. Dan itu tidak boleh digantikan. Dan juga ada pakai zona marking. Dan itu juga harus dilatih. Nah sekarang kita bertanya, Patrick punya waktu nggak untuk melatih itu? Saya pikir nggak ada. Karena kan Patrick hanya di official training hanya untuk pemanasan, untuk merecovery kondisi, merecovery komunikasi, kan begitu. Jadi mungkin itu sesuai dengan yang dibilangkan STE, kita tim ini belum cukup waktu. Tapi materi, quality of player ini bagus, tinggal bagaimana besok waktu ada, kita bisa mengorganize baik itu bertahan, menyerang, transisi dari menyerang bertahan. Kalau ini ada waktu, saya pikir aksinya akan beda. Dan ini tidak perlu kita salahkan. Siapa yang disalahkan nggak perlu. Yang penting bagaimana besok di GBK ketika melawan Bahrain tanggal 25, semua kelemahan yang ada terjadi, 5 gol itu dievaluasi supaya tidak akan terjadi di pertandingan nanti. Itu, Bang. Ya, saya kembali ke Bung Gesit. Bung Gesit, kita kebobolan dari titik penalti, kebobolan 2 gol dari sepak pojok, kemudian dari permainan terbuka kita juga kebobolan. Menurut Anda masalah di mana? Memang chemistry itu tadi, Bung Gesit? Iya, pertama memang chemistry ya. Belum padu para pemain yang tampil pada sore hari ini. Bagaimana kemudian di lini pertahanan juga masih terjadi kekacauan. Di lini tengah ketika high pressing dilakukan di 10 menit pertama, ternyata ketika ada sebuah serangan balik, praktis hanya satu pemain yang ada di sana, J.Itses. Ketika kemudian pemain lawan lepas berhadapan dengan penjaga gawang, kita bisa lihat bagaimana kemudian pemain Australia begitu mudah untuk bisa menciptakan gol. Termasuk juga bola-bola mati yang mereka dapatkan ya dari sepak pojok yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Coach Neil Meijer tadi, penjagaan dari masing-masing pemain kepada pemain lawan ini juga sepertinya tidak berjalan dengan baik ya. Ini memang lagi-lagi soal waktu ya, persiapan yang begitu mepet, kemudian Kluivert juga belum kita lihat bagaimana ketika dia meramu tim ini dalam sebuah pertandingan lah. Oke lah, mungkin hanya pertandingan uji coba yang levelnya tidak menghadapi tim yang kualitasnya di atas Indonesia misalnya. Tapi paling tidak di situ dia bisa tahu celah-celah mana yang harus diperbaiki. Dia datang ke Indonesia, kumpul pemain 2-3 hari, kemudian langsung dihadapkan pada pertandingan yang menurut saya sangat krusial. Karena setiap pertandingan di grup C ini menurut saya semuanya ibarat final. Kalau kita ingin membuka peluang, ingin memelihara peluang, maka jangan sampai kehilangan poin, kan seperti itu. Dan gini, kita kalah lawan Australia, berarti pertandingan berikutnya akan semakin berat untuk Indonesia, walaupun peluangnya belum tertutup. Ya, sebelum kita bahas Bahrain, kita bahas juga yang positifnya juga dari pertandingan malam ya, Bung Gesit ya.
Ada gol dari pemain debut kita nih oleh Romney dan kayaknya memang permainnya lumayan tuh. Bagaimana Bung Gesit menurut Anda? Ya, ini satu hal yang sangat positif lah ya. Artinya walaupun satu gol yang bisa diciptakan oleh Romney, paling tidak dia menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemain depan. Ya tentunya di pertandingan berikutnya diharapkan kalau chemistry-nya sudah terjalin lebih apik lagi, kesempatan Ole untuk bisa menciptakan gol-golnya sangat mungkin untuk kita nantikan. Ya memang karena penyerangan kita juga menjadi salah satu PR-nya kita. Betul. Ya. Bungkus, sisi positif dari permainan timnas Indonesia pada malam hari ini bagaimana Bungkus? Iya, yang pertama Ole bermain cukup menjanjikan ya. Artinya problem kita tidak punya striker, pemain nomor 9 di depan tuh sedikit mulai terobati gitu ya. Yang kedua, dalam hal penguasaan bola, kita hari ini terlihat cukup dominan. Jadi mungkin jarang sekali dalam beberapa tahun kita melihat pertandingan Indonesia lawan Australia, itu yang dalam tekanan itu Australia. Kalau kita bandingkan dengan pertandingan pertama di GBK, itu kan Australia sangat dominan, kita digempur habis-habisan. Kali ini kita yang mendikte permainan lawan. Tapi permasalahannya tadi, karena kita kurang matang sebagai tim, kurang fokus juga, ditambah mungkin satu lagi, agak sedikit ada kelemahan di lini depan, kurang kreatif ya. Kita banyak menguasai bola, tapi ketika kita masuk sepertiga akhir pertahanan lawan, itu kita mudah terbaca apa yang akan dilakukan, bolanya akan kemana, siapa yang akan bergerak. Dan kebetulan pemain Australia ini kan pemainnya rata-rata tenang, disiplin. Mereka dengan tenang tuh bisa mengantisipasi. Jadi kita juga harus menyelesaikan PR kreativitas di sepertiga akhir pertahanan lawan yang hari ini belum teratasi. Tapi sisi positifnya tadi seperti yang saya bilang, kita sudah punya modal nih, kita punya striker yang lumayan bagus, kemampuan kita dalam penguasaan bola juga cukup bagus. Tinggal bagaimana di laga berikutnya lawan Bahrain itu bisa dimaksimalkan, karena cara mainnya Bahrain berbeda dengan Australia. Mungkin kita punya ruang lebih besar untuk menciptakan peluang-peluang, menciptakan gol-gol ke gawang Bahrain dibanding lawan Australia yang mainnya sudah sangat matang. Australia itu rata-rata pemainnya sudah di atas 30 caps. Pemain kita masih banyak yang di bawah 10 caps. Bahkan hari ini ada 2 orang yang baru sekali ini main buat tim nasional, baru menjalani debutnya. Jadi memang ini PR juga bagi kita soal kematangan itu. Oke, baik, informasinya Bungkus. Ada acara lain yang harus dihadiri. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Indonesia menang Australia bersama dengan Coach Neil dan Bung Gesit. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kalau bersama kami di Breaking News, Bung Gesit, kita bahas mengenai peluang ke depan ya. Banyak yang tidak sedikit yang mengatakan ketika kita kalah 5-1 kayaknya udah pupus deh harapan kita untuk maju ke Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Gesit? Iya, belum lah ya. Belum, walaupun kita kalah dengan skor yang cukup telak ya dari Australia, tapi bukan berarti kekalahan itu kemudian memupus harapan Indonesia untuk terus bersaing di grup C di putaran ketiga. Masih ada peluang ya? Masih ada peluang. Kita masih akan menghadapi Bahrain, menghadapi China, dan terakhir menghadapi Jepang. Masalahnya adalah 3 pertandingan ini kan menjadi semakin krusial. Ya, jadi tidak boleh ada kata kalah, terutama di 2 pertandingan kandang ya, ketika menghadapi Bahrain dan juga China. Dan berharap Indonesia bisa menebus kekalahan di Australia pada saat menghadapi Jepang nanti ya. Mudah-mudahan Jepang malam ini sudah bisa memastikan diri setelah menghadapi Bahrain ya. Kalau mereka menang menghadapi Bahrain, maka 1 tiket dari grup C dipastikan bakal menjadi milik Jepang. Jadi masih ada peluang untuk tetap jadi kita harus menang melawan Bahrain, kita harus menang melawan China. Ya, setidaknya kita seri menghadapi Jepang di pertandingan terakhir. Berharap seri begitu melawan Jepang. Ya, melawan Jepang juga agak berat ya Bung Gesit ya. Sangat. Oke. Berbicara mengenai peluang kita ke depan, Coach Neil, menurut Anda bagaimana? Melihat permainan seperti tadi begitu ya, kira-kira peluang kita bagaimana nih ke depannya, Coach Neil? Kalau saya dengan melihat permainan tadi, saya yakin di pertandingan Bahrain kita bisa menang, lawan Cina juga menang. Cuma memang itu harus diperbaiki, karena secara taktika strategi kita menguasai bola kok, kita bisa mempermainkan. Bahkan sentuhan bola, possession footballnya lama, ada 1 menit, 2 menit kita menguasai bola. Beda waktu kita melawan Australia di GBK. Sampai menit 90 kita masih dihajar sama di GBK sama tim Australia. Tapi karena Martin Paes bagus ya, kita masih tetap 0-0. Itu. Jadi saya pikir memang kerja keras ini harus menang kita lawan Bahrain. Kalau kalah lawan Bahrain, udah selesai, gak ada peluang kita. Kalau menang lawan Bahrain dan menang lawan Cina, apalagi kita draw dengan Jepang, kita masih ada peluang. Jadi itu yang harus kita sikapi. Jadi kita berpositif thinking aja bagaimana tim ini
pastilah dievaluasi sama tim coachesnya Patrick kan, karena memang mereka behind timnya orang-orang expert semua. Dari evaluasi ini kita harapkan apa yang ada terjadi di malam ini di match 1 di Sydney di Australia itu akan berubah nanti ketika melawan Bahrain, dan tentu kita ingin kemenangan dengan segala perbaikan apa yang harus diperbaiki, harus yang ada harus yang dalam segi pertahanan terutama ya, karena 5 gol itu memang antisipasi organisasi memang malam ini tidak begitu bagus. Jadi mudah-mudahan lah besok melawan Bahrain, melawan Cina, dan insya Allah melawan Jepang kita ada hasil yang positif. Itu Bang. Ya, Coach Neil, apa sebaiknya kita balik lagi ke formasi 3-4-3 dibandingin 4-3-3, Coach Neil? Iya, sebenarnya itu kan head coach-nya yang tahu. Patrick yang lebih tahu kebutuhan tim itu seperti apa. Tapi kalau melihat nyamannya tadi, karena sudah dari 6 pertandingan kita dari awal melawan Arab Saudi, Australia, melawan Bahrain, melawan Cina, dan terakhir melawan Arab Saudi juga kita menang 2-0, kita kan pakai 3-4-3. Dan terakhir juga kita pakai 3-4-3. Ya semuanya kita kembalikan Bang ke head coach-nya, bagaimana beliau dengan tim coaches-nya yang semuanya expert di bidangnya bisa mengevaluasi tim ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah mereka pakai 3-4-3 atau mereka 4-2-3-1 atau 4-3-3, kita lihat. Yang penting kita sebagai instansi sepak bola berharapkan kita tidak perlu jangan mencari salah A, B, C. Walaupun ini memang sudah terjadi, kita berharap ke depan tim ini berubah dan kita ingin melihat ada kemenangan melawan Bahrain. Itu Bang. Ya, Bung Gusit, bagaimana? Apakah memang tanpa bermaksud mencari-cari kesalahan ya Bung Gusit, kan kita pengennya evaluasi bareng-bareng aja nih supaya kemudian nanti melawan Bahrain kita bisa menang begitu. Apakah memang lebih nyaman kita kayaknya 3-4-3 dibanding 4-3-3, Bung Gusit? Iya, memang kalau soal formasi itu masing-masing pelatih kan pasti seleranya masing-masing ya, tidak kemudian bisa disamakan antara STY dan juga Patrick Kluivert. Ya mungkin, tapi yang penting kan sebenarnya ketika formasi itu diterapkan dia kan dinamis gitu ya. Sebenarnya itu yang diperlukan dalam sebuah permainan sepak bola ya. Artinya ketika formasinya 4-3-3 bisa juga berubah menjadi 3-4-3, itu kan semua di lapangan ya. Tergantung situasi lawan yang dihadapi. Jadi saya pikir kreativitas pada akhirnya memang ikut menentukan di sini. Selain juga tentunya strategi yang disiapkan oleh para pelatih, saya pikir kreativitas para pemain di lapangan yang memang berhadapan langsung atau yang bertarung langsung di lapangan itu juga menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagaimana kemudian permainan itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Ya, tapi melawan Bahrain itu yang PR utamanya kayaknya pertahanan ya. Iya, saya pikir di pertahanan lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat dari formasi yang ada kan sudah cukup cukup mumpuni lah ya. Ada Zes dengan pengalamannya di Venezia, kemudian juga ada Hilgers di sana, ada Verdong di kiri, kemudian ditambah lagi dengan Kevin Dix. Tapi lagi-lagi lebih kepada memang persiapan yang menurut saya sangat mepet sehingga chemistry mereka belum bisa langsung terbangun dengan baik. Saya pikir ini persoalannya gitu. Hanya 2 hari tampil, belum lagi persoalan fisik ya, setelah terbang cukup panjang dari Eropa, karena mereka di Eropa semua. Ke Australia, ini juga menjadi salah satu faktor juga yang menurut saya membuat mungkin pemain kurang begitu fresh begitu ya, terutama dari sisi fisiknya. Ya, Bung Gusit, pada saat kemudian starting lineup keluar, ada yang bertanya-tanya kenapa ini nggak masuk, kenapa itu dimainkan begini. Contohnya nama Joey Palupesi begitu, kenapa kemudian dia tidak bermain, gelandang bertahan, banyak yang memprediksi kemudian ia bermain, lalu kemudian hasil akhirnya 5-1 kan, jadi orang bertanya harusnya dia masuk tuh dibandingin Nathan Cho yang kemudian membuat pelanggaran di kotak penalti. Itu bagaimana, Bung? Iya, mungkin menurut saya ya, semakin banyak dia menempatkan pemain baru ya dalam debut ya, ini mungkin akan membuat chemistry semakin tidak terjalin dengan baik ya. Makanya pilihannya ya mungkin 2 dulu. Bagaimana kemudian Oli Romeni memang dibutuhkan di depan karena kita memang kekurangan atau belum memiliki pemain yang betul-betul kuat sebagai pemain di barisan depan ya. Kemudian hadirlah Dean James yang ternyata sebenarnya penampilannya cukup lumayan ya, tapi lagi-lagi kerjasama antar pemainnya masih belum terjalin dengan baik sehingga sulit bagi dia untuk bisa langsung tune in di pertandingan pertama ini. Kalau kemudian Dean James diturunkan, resikonya mungkin ya bisa aja kemudian
keinginan untuk membangun kekuatan di barisan tengah lebih bagus lagi bisa jadi tidak berjalan dengan baik. Buktinya juga dia tidak diturunkan dalam pertandingan tadi ya. Ivar Jenner yang diturunkan karena Ivar Jenner sebelumnya juga sudah menjadi squad inti dari timnas ketika ditangani oleh STI. Ya lebih paham gitu, lebih terbiasa bermain begitu ya. Betul. Coach ini kalau Anda bagaimana? Ada pemain yang menjadi pencermatan Anda, kan kita tahu ya ada debut dari Ole Romney, ada Dean James, kemudian ada banyak pemain-pemain yang kemudian naturalisasi juga sudah bergabung begitu. Bagaimana Coach Neil? Iya, kalau pemain-pemain yang hadir malam ini, yang baru main, Dean James dan Ole Romney, kalau menurut saya bagus, sangat luar biasa. Mereka punya kontribusi yang sangat luar biasa di pertandingan malam ini, dan itu terlihat ketika bagaimana dia mendapat bola, dia memberikan peluang, dia memberikan kontribusi di dalam menyerang, dalam pertahanan. Begitu oleh Romney. Masalahnya kan sekarang tim ini kan siapa yang turun, yang tidak turun, yang tahu kan pelatih. Seperti Joe Plevesi, kenapa nggak turun? Mungkin ada satu hal yang kita nggak tahu. Dan kita hanya bisa menembak-nembak, menerka-nerka aja. Tapi menurut saya, dengan penampilan Ole, dengan dia mencetak 1 gol itu luar biasa, Bang. Kita dalam tertekan, kita dalam pressure yang tinggi. Ketika bola dapat sama Ole dengan satu sentuhan, dia satu syuting dapat pertahanan gawang, berarti Naluri cetak golnya luar biasa. Dan ini berarti memang pemain ini mempunyai karakter dan memang layak yang harus kita tempatkan di starting 11. Begitu Dean James yang begitu leluasa di kiri berkombinasi dengan Verdon, ini sebenarnya timnya bagus, cuma memang kalau menurut saya ya kita lengah aja gitu, lengah. Kalau kita nggak penalti, ketika Tom Hai, Nathan Cho tidak sentuh orang, kan kalau itu pelanggaran, gol penalti kan. Kalau misalnya ketika kita corner kick, kita ada penjagaan, reading game-nya bagus, ya, di mana bola, di mana lawan, di mana gawang, nggak mungkin kita kehilangan penjagaan. Ini kan 2 gol ini kehilangan penjagaan, hanya itu aja. Kalau ini tertutupi, nggak bisa cetak gol mereka. Kita bisa main bagus. Jadi saya pikir udah bagus lah. Memang itulah, memang waktunya belum ada. Hanya 2 hari apa seorang pelatih yang bikin hanya 2 hari. Karena untuk men-set up, mendesain game itu, di game plan itu butuh waktu yang minimal 1 minggu lah. Kapan dia mau bikin set piece, kapan dia mau taktikal strategi, how to play, bagaimana dia bermain di dalam, bermain di rumah, di luar, kan harus di set up. Set up itu kan harus dibentuk. Ini mungkin yang belum terdapat sama Patrick dengan tim ini, dan STI tentu sudah melakukannya karena kan udah beberapa tahun STI di sini. Nah, oleh sebab itu kita kasih waktu buat tim Kuces atau Patrick dengan behind the timnya, bagaimana mengevaluasi secara keseluruhan timnya seperti apa, bagaimana saya bilang tadi, bagaimana bertahannya, bagaimana menyerangnya, set piece, corner kick, depending attackingnya bagaimana. Mudah-mudahan lah nanti, dan saya yakin loh, mereka orang hebat loh, Bang. Orang expert lah sebidang yang tim Kucesnya Indonesia ini orang hebat semua, dan kita lihat hasilnya mudah-mudahan lawan Bahrain semuanya akan terjawab. Gitu, Bang. Ya, Bung Gesit, dalam waktu dekat kita akan lawan Bahrain. Kayaknya waktunya juga nggak banyak. Iya, hanya 5 hari dari sekarang. Hanya 5 hari, tanggal 25 nanti akan bermain. Cukup nggak waktunya itu untuk membangun chemistry, Bung Gesit? Iya, kalau kita bicara realistis sih nggak cukup. Nggak cukup. Praktis efektifnya hanya 2 hari. Ya, hari ini, katakanlah malam ini langsung kembali ke Jakarta, istirahat, kemudian tanggal 21, 22, 23 persiapan ya. Ya, 3 hari lah maksimal. Saya pikir ini juga belum cukup bagi Kluivert untuk menyiapkan, untuk menjadikan membentuk tim ini betul-betul solid ya. Belum lagi persoalan psikis nih ya. Setelah kekalahan dari Australia 1-5 pasti akan mengganggu psikis pemain, dan ini akan menjadi tekanan tersendiri loh ketika menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Pasti masyarakat, supporter Indonesia mengharapkan kita menang, jangan sampai kalah. Mengharuskan menang. Iya. Begitu. Coach Neil, bagaimana nih kemudian kita, ini kan jadi memberikan tekanan juga tuh kepada pemain ya. Kondisi psikologis pemain menurut Anda kira-kira setelah kalah 1-5 itu bagaimana, Coach Neil? Iya, mereka kan gini, mereka kan sedih dengan situasi ini, ekspektasi dia sebagai pemain dia bisa menang nih lawan Australia. Karena Australia dengan beberapa pemain intinya kan tidak main.
Setelah itu kenyataannya mereka kalah 1-5 dan itu sedih. Tapi saya rasa mereka akan bertekad lah, bukan beban buat mereka. Kalau saya pikir biasanya seorang pemain kalau dia kalah, dia akan mengevaluasi dirinya apa kesalahan dia. Setelah itu juga tim pelatih juga mengevaluasi di mana kesalahan. Kenapa gol tercipta? Kenapa corner kick tercipta? Di mana awalnya kan semuanya berawal itu, ya. Ketika gol terakhir itu tercipta, corner kick itu tercipta di menit 90, itu kenapa? Itu kena bola itu dibuang sama Rizky Ridho dan itu corner kick. Kan itu kan dari transisi dari defense to attack. Jadi ketika kita menyerang dan kita kalah bola, Australia langsung melakukan counter attack. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu nanti pasti dievaluasi. Ya, itulah sepak bola ya. Mudah-mudahan situasi ini akan bisa nyaman lah. Mental pemain saya pikir ya normal lah. Mereka sudah melakukan juga main di Eropa. Ada kalah, ada menang, ada tekanan. Normal lah Bang. Saya pikir mereka bisa mengatasi lah. Kan mereka bermain profesional. Bermain profesional ya, bukan bermain yang di low level ya. Kalau udah di Eropa, udah di era divisi, udah main di Italia, saya pikir tekanan-tekanan itu udah sering dilakukan. Dan kita berharap tekanan ini yang didapat juga pelatih, mereka juga pernah merasakan bagaimana kalah di pertandingan level internasional, bagaimana menang. Ya normal. Ya, nah itu yang harus kita lihat nanti bagaimana racikan dari Patrick ini dengan tim coachesnya bisa mengevaluasi kelemahan-kelemahan itu dan saya yakin karena saya tahu kapasitas daripada behind the team dari coaches dari Patrick Kluivert itu Bang. Baik, kita masih punya waktu 5 hari. Semoga waktu yang sangat sempit ini cukup begitu ya untuk kemudian bisa mengalahkan Bahrain. Coach Neil, Bung Gese, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami akhiri Breaking News. Prime Time News akan kembali kami lanjutkan usai jeda. Terima kasih.